Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Pak Soleh. Sekarang kita mempelajari yaitu materi peluang atau teori kemungkinan ataupun probabilitas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Dan nanti yang kita pelajari diantaranya yaitu ruang sampel, mencari ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pelemparan sebuah mata uang dalam untuk menentukan undian di dalam sepak bola ataupun dalam satu permainan. Nah, di sini mata uang ada angka dan ada gambar Garuda. Nah, angka dan gambar ini kita sebut sebagai titik sampel. Sehingga pada pelemparan sebuah mata uang, banyaknya ruang sampel ada 2. Contoh yang kedua adalah sebuah dadu ataupun untuk permainan ular tangga yang terdiri dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 disebut sebagai titik sampel. Nah, ini disebut angka 1, 2, 3, 4, sampai 6 disebut titik sampel. Nah, himpunan semua dari titik sampel disebut ruang sampel. Sehingga banyaknya ruang sampel pada sebuah dadu sebanyak 6. Contoh berikutnya adalah kartu bridge ataupun kartu remi. Mungkin kalian tidak asing lagi. Mungkin pernah bermain dengan kartu remi ataupun kartu bridge. Nah, titik sampelnya apa saja? Yang pertama kita mulai dari paper atau keriting. Gambar keriting seperti ini, keriting terdiri dari angka 1, angka 2 ya, angka 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian as, king, queen, jack. Sehingga semuanya ada 13 kartu. Ini maaf, angka satunya ikut. Yang kedua, diamond, wajib. Di gambar ini wajibnya tidak muncul ya. Juga munculnya angka 2 sampai 10 as, king, queen, jack. Yang ketiga, hati, hat. Angkanya 2 sampai 10 as, king, queen, jack. Dan yang terakhir speed ataupun waru. Angkanya 2 sampai 10 as, king, queen, jack. Sehingga banyaknya ruang sampel itu ada 52, 13 kali 4. Nah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kalau mata uang berarti kemungkinannya 2. Kalau dadu ya 6. Kalau kartu remi berarti 52. Tiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Anggotanya disebut titik sampel. Nah, kejadian itu apa? Atau accident yang dilambangkan dengan A. Kejadian atau peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Mungkin dulu kalian ketika di kelas 7 sudah mempelajari himpunan bagian. Nah, yang perlu kalian ingat, himpunan kosong itu bagian dari satu himpunan. Dan himpunan A juga merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang peluang suatu kejadian A dengan ruang sampel S dirumuskan sebagai berikut. A ini kejadian, accident, peluang kejadian. Kejadian itu tadi adalah himpunan bagian dari ruang sampel sama dengan banyaknya
kejadian A dibagi banyaknya dengan ruang sampel. Peluang A itu adalah perbandingan banyaknya kejadian A dengan dengan banyaknya ruang sampel. Kemudian kisaran nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Peluang 0 disebut kemustahilan. Contohnya peluang manusia hidup di matahari. Itu mustahil, tidak mungkin. Kemudian peluang kejadian sama dengan 1 disebut kepastian. Peluang manusia akan meninggal, pasti meninggal. Itu contohnya. Jadi peluang sama dengan 0 disebut kemustahilan, peluang sama dengan 1 disebut kepastian. Lanjut. Kembali lagi pada mata uang. Titik sampelnya angka dan gambar. Sebenarnya ruang sampel ada 2. Nah, peluang muncul angka, yaitu angka. Berarti angkanya ada 1. 1/2. Contoh lagi pada dadu. Misal kejadian muncul mata dadu prima. Yang kita cari bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5. Sehingga banyaknya kejadian muncul mata dadu prima itu ada 3. Sedangkan pada dadu tadi banyaknya ruang sampel ada 6. Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu prima itu sama dengan 3/6 ataupun setengah. Misal yang kedua, B itu adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 5. Bilangan kurang dari 5 itu adalah 1, 2, 3, 4. Banyaknya berapa? Banyaknya kejadian B adalah 4. Nah, peluang kejadian muncul mata dadu kurang dari 5 berarti 4/6 ataupun 2/3. Sekarang apabila uang dan dadu dilempar bersama, banyaknya ruang sampel NS itu sama dengan pada uang itu banyaknya ruang sampel 2, banyaknya ruang sampel pada dadu 6, berarti 2 kali 6. Prinsip perkalian. Sehingga banyaknya ruang sampel pada lemparan mata uang dan dadu sebesar 12. Sekarang misal A itu adalah kejadian muncul angka pada mata uang dan bilangan lebih besar 4 pada dadu. Berarti yang pertama ini pada uang A, angka. Yang kedua, anggota yang kedua ini menunjukkan pada dadu. Berarti lebih besar dari 4, berarti angka 5 dan angka 6. Sehingga banyaknya kejadian itu MA sama dengan 2. Sehingga peluang kejadian muncul angka pada mata uang dan bilangan lebih besar 4 pada dadu itu 2/12 ataupun 1/6. Nah, kesimpulannya, banyaknya ruang sampel dari 2 percobaan adalah hasil kali dari banyaknya ruang sampel percobaan pertama S1 dikalikan banyaknya ruang sampel pada percobaan kedua S2. S1 kali S2. Contohnya tadi mata uang dengan dadu. Nah, bagaimana umpamanya kalau saya mempunyai 3 mata uang? Berarti S1, S2, S3. Dan masing-masing S1-nya itu 2, ini 2, ini 2. Berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Itu kalau 3 mata uang. Kalau umpamanya 2 dadu. Kalau 2 dadu 6 kali 6, 36. Kalau umpamanya 2 mata uang dan 1 dadu. 2 mata uang itu 4, 1 dadu 6. 4 kali 6, 24.
Nah, bagaimana cara mencari titik sampelnya? Bisa dicari dengan menggunakan pohon, diagram pohon, kemudian bisa dicari dengan tabel. Untuk boleh kita lanjutkan. Pada percobaan melempar sebuah dadu sekali, A adalah peristiwa munculnya mata dadu bilangan prima ganjil. Tentukanlah peluang A, prima ganjil. Dan prima berapa? Tadi sudah ya. Prima ganjil berarti 3 dan 5. Berarti peluangnya 2/5. Contoh lagi, pada percobaan melempar 2 buah uang logam sekaligus. Yang diminta adalah GG, adalah peristiwa atau kejadian munculnya gambar dan gambar. Tentukan peluang muncul gambar-gambar. Kalian buat diagram pohon juga boleh. Gambar-gambar, gambar angka, gambar, angka. Berarti yang gambar-gambar banyaknya 1/4. Tuh. Lagi. Ya. Pada percobaan melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu sekaligus. A6 itu adalah peristiwa atau kejadian, accident tadi. Adalah peristiwa munculnya angka dan angka, misalnya angka pada mata uang dan angka 6 pada dadu. Tentukanlah peluang A6. Peluangnya berapa? Ya, 1/12. Ya, itu tadi perkenalan untuk materi peluang. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang tidak terlepas dari peluang. Kemudian berikutnya, 1 set kartu remi kocok ya. Tentukan peluang tersebut untuk mendapatkan kartu as pada penarikan kartu untuk pertama kalinya. Banyaknya kartu, banyaknya ruang sampel 52. Kartu asnya ada 4 yang terdiri dari lever, diamond, hat, sama speed, waru. Sehingga ada kartu asnya ada 4/52 atau 1/13. Ya, itu tadi materi sedikit kaitannya dengan peluang. Saya ulangi, peluang suatu kejadian itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian A dengan banyaknya ruang sampel. Kejadian A itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.